Hendrawan ke Phuket. Bandara Thailand. Hai guys, jadi hari ini kita mau keluar dari Thailand, terus mau pergi ke Vietnam. Vietnamnya di mana? Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh City. Terus ini tadi kita habis check in. Terus ini kita mau ke gate berapa? C9. Ya, kita mau duduk-duduk di sana, mau sarapan dulu, ngemil-ngemil. Karena kalau di dalam kita udah nggak boleh bawa air minum sama sekali. So, ikutin kita ke Ho Chi Minh City. Kita memang udah planning dari jauh-jauh hari kalau dari Bangkok, Thailand kita langsung cus ke Ho Chi Minh City, Vietnam. Setelah kita dapat boarding pass, kita langsung masuk ke ruang tunggu. Jadi kita ngelewatin ini nih. Scan barcode dulu. Untuk saran, kalian berangkat 2 jam sebelum keberangkatan pesawat ya guys, biar gak tergesa-gesa gitu. Ada aturan kalau kalian mau naik pesawat guys, power bank kalian tuh berapa mAh, terus boleh bawa cairan berapa mili. Jadi kalau kalian melewati batas aturan itu, barang kalian tuh harus ditinggal atau dibuang. Jadi guys, kita udah ngelewatin imigrasi, sekarang mau ke mana? Siap-siap dekat pesawat. Mau duduk-duduk di ruang tunggunya. Tunggu kita ke Ho Chi Minh City. Phuket nih guys. Hendrawan ke Phuket. Bandara Thailand. Lumayan historis. Ini aku meninggalkan jejak. What? Finally, kita sampai di Bandara Internasional Tan Son Nhat, Ho Chi Minh City. Ternyata bandara ini tuh bandara terbesar di Vietnam loh guys, dibandingkan dengan Hanoi atau Da Nang. Oke, kita nyampe di Vietnam. Seperti biasa, kita tuker uang dulu sebelum bereksplor. Ya, 150. Can you give me an envelope, please? Thank you very much. Gak salah sih kalau disebut bandara terbesar. Emang kayak lautan manusia guys di sini. Kita mau ke hotel naik transportasi umum. Ya, kita memilih bus. Kalau naik transportasi umum kayak bus gini tuh tarifnya tergolong ramah di kantong guys. Ada deh, aku salfok sama kernetnya guys. Tarif busnya kita dikenai biaya 5.000 dong, atau sekitar kurang lebihnya tuh 3.000 rupiah per orang. Yang bikin aku salfok lagi, supirnya di sini tuh ada di kiri loh guys tempatnya.
Guys, nama Ho Chi Minh itu diambil dari nama presiden pertama Vietnam. Sebelum berubah nama menjadi Ho Chi Minh City, kota ini tuh dulu namanya Saigon. Ho Chi Minh juga merupakan kota sibuk yang nggak luput dari kemacetan lalu lintas pada jam-jam tertentu. Lagi-lagi ada yang bikin aku salfok guys. Nih, helmnya mereka tuh beda sama helm kita. Sudah sampai di Ho Chi Minh City. Ramai banget, motor-motornya bahkan lebih ramai di sini. Kayaknya manusianya banyak juga ini. Ho Chi Minh City ini kota terbesar kedua di Vietnam. Jadi mungkin kalau di Indonesia gambarannya mirip Surabaya. Tapi motornya jauh lebih banyak yang ada di sini. Ternyata bener guys, tuh lihat, macet dan ramai. Terus nih, trotoar buat jalan malah dibuat parkir. Aku pernah baca kalau kota Ho Chi Minh ini tuh emang terkenal dengan sepeda motornya. Jadi di sini memang kebanyakan orang tuh pakai motor. Macetnya karena motor. Di jalan raya, di trotoarnya ya full motor. Ini kita jalan ke hotelnya. Jadi masuk gang, habis masuk gang itu masuk gang lagi guys. Tapi untungnya kita langsung ketemu sama hotelnya. Ini namanya Bao An Hostel. Oh, the shoe. Yeah, that's right. It's difficult name. Yeah, we just get off from the bus. I cannot reply that message. Yeah. I don't know how to reply on the email. Yeah. I cannot. I try to reply, but how? Yeah. I didn't find what is the button. Yeah. 200. Oh yeah. One more. That's room 2. You want room 3? Yeah. Which one you want? Maybe this one? No, not this one. Yes, you can choose. Oh yeah, maybe one. not that far from the ground. Biaya hotel di sini untuk 2 malam itu kita kena biaya kurang lebih Rp456.000. Just 2 days in Vietnam and then where you go? I have been traveling from Malaysia, Thailand, and the last is Vietnam. Already? Yeah. Then Vietnam, I will go back home. Begin in Vietnam. Yeah. I don't have Much time, right? what is like not many holidays. I just have like couple of days from work. Okay, so this is free, and after that you can bring more. Okay, Wi-Fi you get one password. Okay. Wi-Fi password, The right? key, Okay. lock is just, that's a lock. Yeah. The key just open. Yeah. Alright. Thank you. Thank you. Tapi worth it guys, karena ini tuh tempatnya tengah kota dan deket dari mana-mana. Air mineral 5.000, berarti 3.000 rupiah. Sama. Begini, oh big besar.
Ya 7.000. Kamu kira apa? Kira di Goa. Oh, soalnya ada Coca-Cola jadi aku di Oh, Goa. oke. Lebih. Ayam. Của em là Cậu phải hỏi nữa. em đang làm gì vậy? Jalanan di Vietnam ini rata-rata full kendaraan, manusianya terlalu banyak sepeda motornya, berlipat-lipat dari yang aku bilang kemarin. Jadi kalau nyebrangnya orang-orang barat, orang-orang yang dari negara-negara Eropa, Amerika, mereka pasti kesulitan nyebrang karena nggak terbiasa. Mereka terbiasa rapi, beraturan. Nah, sekarang mereka di sini mereka kaget-kaget. Jadi kalau mau nyebrang itu kayak antar nyebrang enggak, karena motornya tuh nggak mau ngalah. Kalau kita yang orang Indonesia kayak gini biasa, nggak begitu kaget. Tapi memang terlalu banyak motor yang lewat. Ayo kita coba nyebrang. Yang nekat ini satu, yang nekat melawan arus itu banyak. Ya kayak gini. Kadang yang melawan arus gak cuma di sisi ini, di sisi sana juga melawan arus. Jadi dua sisi ada yang melawan arus di pinggir-pinggirnya. Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. Satu arah apa dua arah sih? Orang nyebrang itu nggak dikasih kesempatan, pokoknya jalan aja. Berbeda sekali sama di Jepang. Kalau di Jepang kita masih di pinggir, malah mobilnya stop, terus mereka ngangguk gini, aku disuruh jalan duluan nyebrang. Kalau di sini nggak mau ngalah. Di jam malam pun Ho Chi Minh City tuh nggak pernah sepi guys, tuh rame banget, apalagi kendaraan bermotornya. Tuh bisa dilihat kan dari berita-berita yang aku baca, memang Ho Chi Minh City tuh pengendara motornya lebih banyak daripada kendaraan bermobil, dan rata-rata orang-orangnya tuh milih motor bebek. Di sini kita juga nemuin tembel ban guys, persis banget kayak di Indonesia ya. Jadi ini kita jalan-jalan mau cari makan malam guys, cuman agak sulit kalau cari makan malam buat kita di sini. Akhirnya kita nemuin tempat makan yang bener-bener halal karena penjualnya sama karyawannya di sini tuh orang Malaysia. Untuk total makan malam di sini kita kena tarif kurang lebih itu 130-an ribu rupiah lah. Habis perut terisi penuh, kita langsung jalan-jalan ke Bentang Market. Ini tuh persis banget kayak pasar tradisional di Indonesia. Pasar ini terkenal ngejual kerajinan tangan, souvenir, pakaian, terus barang-barang lain. Ada juga makanan lokal. Pasarnya seperti pasar di Indonesia. Terkenalnya mungkin karena di negara-negara barat jarang ada pasar seperti ini. Kayaknya orang-orang yang kesini, orang-orang dari barat ke Korea dan lain-lain, yang mungkin pasarnya berbeda kayak pasar di Ho Chi Minh City ini, Bentang Market. Kalau di kita sama ya, rasanya persis kayak di pasar kota-kota kita.
Ih, Traveloka aja terpampang gede di billboardnya sini guys. Untuk Traveloka nggak ada cita-cita mau sponsorin kita gitu. Setelah jalan-jalan jauh, kita beli minuman sama cemilan sedikit guys di salah satu minimarket. Sayang banget untuk tempat makannya tuh ya seperti yang kalian lihat. Saran buat teman-teman semua, dimanapun kalian berada, tetap jaga kebersihan ya guys. Buang sampah pada tempatnya itu jadi salah satu bentuk kita cinta terhadap lingkungan kita. Jadi sayangi bumi ya guys. Don't forget to Hit the like button, comment share this video, and subscribe.